Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai statistik penelitian pendidikan. Di dalam statistik penelitian pendidikan ini, hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan statistik, lalu kapan dan di mana kita bisa menggunakan statistik, lalu mengapa kita perlu menggunakan statistik, dan bagaimana cara menggunakan statistik tersebut, baik itu meliputi teknik ataupun prosedur yang ada di dalam statistik. Yang pertama yaitu pengertian statistik. Statistik berasal dari kata statistia yang berarti catatan administrasi pemerintah di Amerika Serikat. Sedangkan stokios artinya anak panah yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti ketidakpastian. Pengertian lainnya, statistik bisa diartikan sebagai data, ukuran sampel, dan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, serta menyajikan data tersebut sehingga menjadi suatu informasi yang dapat berguna bagi pembaca. Selanjutnya yaitu data dan variabel. Data adalah sekumpulan angka atau datum yang berisikan fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Kemudian variabel. Variabel ini merupakan gejala yang dapat kita amati pada objek penelitian yang sedang kita amati tersebut. Gejala ini bervariasi, dengan kata lain berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Gejala ini memberikan gambaran terhadap karakteristik dari objek penelitian kita. Selanjutnya, jenis data. Jenis data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu berupa label, nama-nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atribut dari suatu elemen. Kemudian, skala pengukuran dari kualitatif ini dapat berupa nominal atau ordinal. Datanya bisa berupa numerik atau non-numerik. Berbeda halnya dengan kuantitatif. Kemudian cara menyajikan data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk tabel sendiri dapat berupa tabel satu arah, tabulasi silang, dan tabel distribusi frekuensi. Sedangkan grafik bisa berupa grafik batang, grafik garis, grafik peta, dan juga grafik lingkaran. Untuk grafik batang bisa digunakan sebagai perbandingan atau pertumbuhan. Manfaat tabel dan juga grafik. Pertama yaitu lebih ringkas, baik itu data kualitatif maupun kuantitatif. Untuk data kualitatif itu dapat berupa distribusi frekuensi, distribusi relatif, sedangkan data kuantitatif dapat berupa distribusi frekuensi. Selanjutnya manfaatnya yaitu dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item dari objek yang ada pada kelas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada, yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Berikutnya adalah distribusi frekuensi relatif. Ini merupakan fraksi atau proporsi frekuensi setiap kelas terhadap jumlah total, di mana distribusi frekuensi relatif ini memiliki tabel ringkasan dari sekumpulan data yang menggambarkan frekuensi relatif. Kemudian grafik batang. Grafik batang ini dapat mempresentasikan data kuantitatif maupun kualitatif yang telah kita rangkum, frekuensinya, frekuensi relatif, atau persen distribusi frekuensinya. Cara yang pertama yaitu pada sumbu horizontal diberi label yang menunjukkan kelas atau kelompok. Kemudian frekuensi relatif maupun frekuensi persennya dinyatakan dalam sumbu vertikal.
Kemudian grafik lingkaran. Grafik lingkaran ini dapat mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Caranya yaitu gambar sebuah lingkaran, kemudian gunakan frekuensi relatif untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor-sektor yang luasnya sesuai dengan frekuensi relatif tiap kelompok. Contoh distribusi frekuensi. Ini adalah contohnya, yaitu mengenai data tamu yang menginap di Hotel Marain. Yang dapat dilihat pada layar ini ada BA, A, AA, BA, dan lain. Contoh distribusi frekuensi. Pertama, ada rating baik sekali, di atas rata-rata, di bawah rata-rata, dan buruk. Frekuensinya masing-masing untuk baik sekali ada 2, di atas rata-rata 3, rata-rata 5, di bawah rata-rata ada 9, dan buruk ada 1. Untuk mencari frekuensi relatifnya dapat dicari dengan cara 2 dibagi dengan 20. Frekuensinya 2 dan dibagi dengan total dari semua frekuensi. Ini contoh dari grafik lingkaran yang merupakan hasil psikotes. Ini contoh distribusi frekuensi. Berikutnya contoh distribusi frekuensi yang menunjukkan penentuan jumlah kelas. Gunakan ukuran banyak kelas 5 sampai dengan 20 atau menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Di sini banyak kelas ada 6, maka lebar kelasnya adalah 9,5, kita genapkan menjadi 10. Biayanya rentangnya 50 sampai 59, 60 sampai 69, hingga 100 sampai 109. Selanjutnya contoh distribusi frekuensi. Contoh distribusi frekuensi, jika banyak kelas 6, maka lebar kelasnya adalah 9,5. Digenapkan menjadi 10 sehingga kita dapat memperoleh data pada tabel berikut. Pada analisis tabel distribusi frekuensi, hanya 4% saja pelanggan bengkel dengan biaya mesin 50 sampai 59, sehingga kita dapat membuat grafik garisnya yang seperti ditunjukkan pada layar. Tabulasi silang. Tabulasi silang merupakan metode tabulasi untuk merangkum data dengan 2 atau lebih variabel secara bersamaan. Tabulasi silang dapat digunakan jika salah satu variabel bersifat kualitatif dan lainnya bersifat kuantitatif. Kedua variabel berupa variabel kuantitatif. Kemudian diagram scatter. Diagram scatter merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel lainnya pada sumbu vertikal. Ini adalah pola hubungan pada diagram scatter. Ada hubungan positif, hubungan negatif, dan tidak ada hubungan sama sekali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.